Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felicia Putri Anggraini dari kelas 5B Tadris Bahasa Indonesia. Di sini saya mau mempresentasikan tentang profil bahan ajar saya. Yang saya presentasikan adalah profil bahan ajar tentang cerita rakyat KD atau kompetensi dasar 4.8 dari kelas 10 atau kelas 1 SMA. Keunggulan dari bahan ajar yang akan saya kembangkan. 1. Bahasa yang digunakan dalam bahan ajar akan mudah dipahami oleh peserta didik. Selanjutnya, harga terjangkau, bisa dibuat untuk berulang-ulang pemakaiannya dan mudah diperoleh. Yang ketiga, mudah dipelajari dimanapun peserta didik berada. Bentuk bahan ajar yang akan saya kembangkan yaitu berbentuk cetak dan berupa modul. Selanjutnya adalah pengertian dari cerita rakyat atau hikayat. Pengertian cerita rakyat atau hikayat adalah suatu prosa yang menceritakan keajaiban tokoh atau peristiwa yang bersifat fiktif dan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa utamanya. Struktur 1. Abstraksi. Abstraksi dalam cerita rakyat atau hikayat berisi tentang isi cerita yang akan dikembangkan menjadi berbagai peristiwa yang sering disebut dengan gambaran awal sebuah cerita. 2. Orientasi berisi tentang keterangan waktu, tempat, dan suasana dalam sebuah cerita. 3. Komplikasi. Komplikasi di sini berisi tentang urutan berbagai kejadian yang dihubungkan sesuai sebab akibat. 4. Evaluasi. Evaluasi di sini tentang penyelesaian sebuah cerita rakyat. Yang kelima, resolusi. Resolusi di sini menjadi bagian dari cerita rakyat yang berisi berbagai solusi pengarang terhadap suatu permasalahan yang dialami tokoh dalam cerita rakyat ini. 6. Koda. Koda adalah bagian akhir dari cerita rakyat yang sering disebut sebagai simpulan. Ciri kebahasaan. 1. Penggunaan konjungsi. Konjungsi bisa disebut juga sebagai kata penghubung. Konjungsi banyak dipakai dalam teks hikayat. Penggunaan konjungsi di sini terdapat pada awal kalimat. Dengan adanya konjungsi, teks menjadi lebih menarik dan setiap kalimat terhubung dengan baik. 2. Kata arkais. Kata arkais adalah kata yang banyak dipakai pada zaman dahulu. Kata arkais biasanya dipakai untuk awalan berbagai istilah dan penggunaan kata arkais sering ditemukan dalam kaidah teks hikayat. 3. Gaya bahasa. Gaya bahasa adalah satu teknik untuk memanfaatkan kekayaan bahasa untuk memperluas sebuah karya sastra. Dengan gaya bahasa, maka suatu teks ini menjadi lebih menarik dan ceritanya menjadi bervariatif. Ini adalah kompetensi dasar yang akan saya kembangkan, yaitu KD 4.8 mengembangkan cerita rakyat atau hikayat ke dalam bentuk cerpen dengan memperhatikan isi dan nilai-nilainya. Ini adalah kegiatan pembelajaran yang akan saya gunakan. 1. Pendidik membagi kelompok kecil. Yang kedua, pendidik membacakan hikayat atau cerita rakyat. Yang ketiga, peserta didik mengidentifikasi alur hikayat. Yang keempat, peserta didik membandingkan alur hikayat dengan cerpen. Yang kelima, peserta didik mencari referensi untuk meningkatkan pemahaman tentang penggunaan alur pada hikayat dan cerpen. Yang keenam, peserta didik menceritakan kembali isi hikayat ke dalam bentuk cerpen. Yang ketujuh, peserta didik mempresentasikan hasil pekerjaannya dan peserta didik lain memberikan tanggapan mengenai hasil pekerjaan yang dipresentasikan temannya. Ini adalah penilaian rubriknya. Terima kasih sudah melihat profil bahan ajar yang saya sajikan.